Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada beliau panjenenganipun Al Habib Ahmad bin Idrus Al Habsyi wa auladihi, panjenenganipun Habib Umar Al Haddad sebagai sahibul majlis, sahibul bait, kepada Habib Haidar Al Hamid, juga kepada Yai Haji Mustafa bin Mustafa, Yai Muktafin Ghazali Nur, dan semua yang hadir di majelis ini, ashabakumullah. Mari pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengagungkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan mengagungkan nama Allah, dengan mengagungkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada malam hari ini kita memperingati Khol Al Habib Yusuf bin Aqil Bafaqih. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi sudah banyak dibicarakan, di antaranya yang pertama Yai Muktafin, yang kedua Habib Ali Ridho, yang ketiga Habib Muhammad, yang sekarang mukim di Jepara. Jadi wong Jepara Bumi Kartini. Alhamdulillah kita sudah mendapat banyak ilmu dari mereka. Di antaranya yang tadi dibahas oleh Yai Muktafin, menyatakan bahwa sifat welas, apalagi welas kepada zuriyatir Rasul, itu adalah merupakan pintu untuk membuka hati kita sehingga menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin insya Allah saya juga datang di sini, di antara cerita atau manaqib dari Habib Yusuf itu adalah dia orang yang sangat-sangat welas. Jadi wong sing welas kepada siapapun. Memang dengan adanya sifat welas, sifat rahmat, sesuai dengan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihanilah kepada penduduk bumi, maka kamu akan dibelas kasihani oleh penduduk langit. Gampangane adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita welas kepada sesama, baik kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan diwelasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diwelasi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan dari cerita yang di
diceritakan oleh Yai Muktafin tadi, gara-gara sifat welas, apalagi welas kepada dzurriyyah, tidak hanya sekedar orang Islam kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang Majusi. Tahu Majusi ya? Yaitu yang menyembah api. Jarene masalahnya malam tahun baru iku akeh perbuatan kayak orang Majusi, yaitu apa? Senengane geni-geni tok ae. Iki kok iki ana genine apa ora? Disiapno jare. Habib Umar mau nyiapno geni gitu. Oh iya, obong-obong mboten obong-obong niku geni sing munggah-munggah ngono kok lho napa? Iki disiapno ketoke monggo iki diurupno apa ora. Jadi suatu ketika ada seorang yang berangkat haji. Di sana dia mimpi ketika dalam perjalanan haji tersebut, mungkin adalah ketika wukuf di Arafah sampai di Mina, jadi Arafah, Muzdalifah, Mina. Dia mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut agak aneh. Rasulullah kirim salam kepada orang Majusi. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepada orang yang non muslim, orang Majusi. Akhirnya ulama tersebut bangun, ketika bangun istighfar, astagfirullahaladzim. Mosok Kanjeng Nabi kirim salam kepada orang non muslim. Mosok iki ngimpi dari setan iki mungkin. Akhirnya terus berwudu. Mulane nek sampean ngimpi kok ngimpine gak apate apik nggih, sampean gak usah bingung, wudu mawon nggih. Dadi ngimpi gak apik, wudu mawon. Setelah wudu ndelalah kali Allah Subhanahu wa taala, dia diberi ngantuk maneh. Ya ndelalah niku wis wudu ngantuk maneh. Tidur lagi, ngimpi juga ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di situ dalam mimpinya Kanjeng Nabi juga kirim salam kepada orang Majusi tersebut. Namanya insya Allah Bahrom ya. Bahrom al-Majusi. Jadi kirim salam kepada namanya Bahrom. Bahrom dia itu Majusi, al-Majusi. Akhirnya bangun tidur, dia wudhu lagi, istighfar, astagfirullahaladzim. Mosok Kanjeng Nabi kirim salam kepada orang Majusi, orang yang non muslim. Mesti ini kan Kanjeng Nabi nek kirim salam kepada orang yang muslim. Iki kok gak Islam kok kirimi salam kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wudhu lagi. Setelah wudhu tidur lagi. Lah ngantuk epol paling. Ngantuk epol turu maneh. Setelah tidur ya juga ngimpi lagi 3 kali berturut-turut ngimpi ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi kirim salam kepada orang yang namanya Bahrom. Dia adalah al-Majusi, yaitu orang yang menyembah api, Kalau sekarang ada apa enggak ada mungkin ya. Orang menyembah api dulu ada. Kalau sekarang menyembah api kelihatannya kok enggak ada. Atau saya enggak tahu ya. Akhirnya di dalam mimpi tersebut dijelaskan alamatnya di kota ini, desa ini, di kota ini, kecamatan ini, wah ini cara Indonesia tapi enggak di Indonesia ini. Jadi cara ngono desa provinsi ini, jadi di balat ini, di provinsi ini, di kabupaten ini, kecamatan ini detail dijelaskan. Akhirnya oleh karena mimpi sampai 3 kali penasaran. Karena itu ngimpi kok koyoke kok gak pantes, tapi kok ping 3 berarti iki ya iya tenan paling. Akhirnya coba dicari-cari di negara tersebut, provinsi tersebut, kabupaten tersebut, kecamatan tersebut sampai ke desa. Akhirnya ketemu orang yang namanya Bahrom tadi. Tapi sebelum dia menyatakan ngimpinya tersebut, dia tanya,
Sampean namanya Bahrom? Iya, saya Bahrom. Sampean Majusi? Iya. Sampean punya amalan apa? Punya amalan apa? Oh iya, saya punya amalan yang istimewa. Istimewanya gimana? Saya itu punya anak laki-laki ganteng-ganteng kayak Habib Ridho paling. Cuma sayang itu tadi. Urung ono iki mau mantenan, urung ono mantene. Jadi ganteng-ganteng, yang putri wahyu-wahyu. Akhirnya yang putri tak carikan jodoh, kok gak ono sing pantes. Mergo wahyune nemen. Golekno jodoh, Habib Umar dikongkon golekno jodoh, gak ketemu-ketemu. Gak ketemu-ketemu. Akhirnya ya karena putri saya cantik, nggak ada yang cocok dengan putri saya, ya saya jodohkan dengan putra saya sendiri. Jadi anak wedoke dintono anak lanange dhewe. Wah, itu ya gak boleh, itu gak bener itu. Anak wedoke kok dintono anak lanange. Kono kok viral nggih. Naudzubillah, viral apa? Mantu seneng karo wah, iki aneh-aneh. Mboten usah diterusno niku nggih. Oh niku jenengan mboten usah sarser. Wah lho gimana ngene wah jenengan ngrasani niku jenenge nggih. Gak usah diterus-terusno. Jenenge padha karo saik saya. Gak ngerti saik ya wis. Iya jenenge persis padha. Lho lah kok ngene. Mboten boleh niku, mboten sae. Terus ada lagi. Ada. Apa? Ada lagi putri saya yang satu belum dapat jodoh karena wedoke mungkin lanange wedoke papat, lanange mau telu. Jadi akhirnya sing telu untuk telu karek siji. Oh ayu dhewe. Tak golekno jodoh gak ana yang cocok. Akhirnya tak rabi dhewe. Lah ya itu dadine yo anake wedok dhewe dirabi bapake dhewe. Ana iku mulai mbiyen mun nonton. Dadi mulane nek anten apa ceritane napa ku? Lanang rabi apa jenenge selingkuh kali maratuwane. Nauzubillah nggih. Mboten usah diterus-terusno niku. Jenengan mboten usah bahas niku dadine ghibah niku mangkene nggih. Mangkene dadine ghibah. Terus-terusno lha iki bejat gini-gini. Lah jenengan dhewe bejat masalah napa? Lah wong jenengan ngrasani terus ora bejat. Jadi itu bejat, jenengan lebih bejat karena apa ngrasani terus malah tenggene media sosial, tenggene Facebook, rasani kono ngrasani. Mungkin sing nglakoni malah entuk ganjaran sangka jenengan. Mungkin di sepuro dosane kare Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sing ngrasani entak entuk dosa tok ae. Ngelek-ngelek wong ae. Pun. Wah, hariku juga jelek. Kayak gini. Jadi dalam pernikahan saya dengan istri dengan anak perempuan saya itu saya gede-gedean. Mergo nikahane awake dhewe entuk anake dhewe. Dadi gede-gedean. Lah terus setelah itu setelah selesai dari acara pada malam hari itu kok ada tak delok-delok kok ana wedok mau masuk ke rumah saya, nggak jadi. Keluar lagi. Terus lampu-lampu dipateni, mau masuk keluar ke rumah saya, nggak jadi lagi. Makanya di rumah saya banyak jajan-jajanan nih. Jadi jajan-jajan wakil sause mantenan nggih. Sause mantenan mantu kan jajan-jajan wakil. 3 kali. Setelah 3 kali penasaran, wedok iki sapa iki? Akhir tak tutno. Tibake ditutno sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya perempuan tadi masuk, yang Bahrom yang Majusi tadi di depan pintu mendengarkan atau melihat opo wedok iki lah opo jene, opo mata-mata opo sopo. Wedok tadi kemudian masuk ke dalam rumah dan di situ ada putra-putrinya perempuan tadi. Bu, pundi nopo makanane? Empun 2 hari kita mboten makan. Ngoten terus anak-anake cilik-cilik ngoten. Jadi tibake niku adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Jere ibuke, aku gak enak, iku mau jane ana pakanan akeh, tapi wae musuhe Gusti Allah. Napa wae orang Majusi. Dadi aku
mlebu arep njupuk pakanane ya diperbolehkan memang enggak apa-apa. Tapi mosok aku njupuk ning gone pakanane orang yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali aku gak enak lah mosok musuh Allah taala. Akhirnya Bahrom tersebut mendengar pembicaraan si ibu sama si anak-anak bayinya tersebut, anak kecil-kecil tadi. Gak enak, gak apa jenenge, atine gak kuat menahan kesedihan dari putra putri itu tadi, langsung dia pulang ke rumah, mengambil semuanya, mengambil apa yang ada, jajan-jajane, sak lawo-lawe, sak diteri berase pisan gowo dhewe. Digowo dhewe ke rumahnya orang tersebut. Kemudian perempuan tersebut, tiba-tiba perempuan tersebut adalah seorang syarifah dzurriyyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggal mati suaminya, punya anak kecil-kecil dalam keadaan fakir miskin. Akhirnya diberikan ke situ, terus pun Bu sampean nek butuh apa-apa wis ora usah napa-napa, sampean nek butuh napa-napa enggak usah kemana-mana, datang ke rumah saya. Mergo sangka sifat welase dia kepada perempuan tadi beserta anak-anaknya. Jere niki lah nek niki bagus iki. Berarti sampean welas kepada zuriyatir Rasul, zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus. Ini ya, sampean tak kandhani aku datang ke rumah sampean niki karena saya mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai 3 kali kirim salam kepada sampean langsung sekaligus. Dia orang Majusi tersebut langsung mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.